Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon pebisnis di luar sana, kembali lagi dengan Uniri Angelina di acara The Owner. Dan kita akan melakukan sesi wawancara bersama Uni Riri Weli. Ini adalah kakak kandung Uni ya. Jadi sengaja Uni undang ke podcast Uni karena ada pertanyaan-pertanyaan nih dari kemarin dari DM. Siapa sih keluarga Uni? Nah, kita akan memperkenalkan diri dengan Uni Riri. Silakan Uni Riri. Aduh. Ya, nama saya Riri. Biasa juga dipanggil Uni Riri. Saya adalah kakak kandung dari Uni Ria. Oh, kakak kandung ya? Iya. Kakak keberapa ya Uni Riri? Kakak ketiga. Oh, kakak ketiga. Jadi Uni Riri sekarang kegiatannya apa Uni Riri? Kegiatannya sama-sama jualan. Sama-sama jualan di mana nih Uni Riri? Sama-sama. Bisa berbagi cerita sedikit nggak Uni Riri? Tentang apa ya? Tentang kegiatan Uni Riri sekarang ini. Oh, tentang kegiatan hari-hari sekarang ini disibukkan dengan mengurus usaha dan juga mengurus anak. Anak Uni Riri berapa orang sih? Alhamdulillah satu. Alhamdulillah satu. Jadi Uni Riri independent woman juga nih? Sepertinya iya. Jadi pertanyaan dari teman-teman kita di DM, gimana nih cerita kita waktu masa kecil dengan aku? Aduh, cerita masa kecil. Apakah Uni Riri tahu nih penderitaan kita nih, apakah benar kita nih menderita atau kita fans seperti ini sekarang gitu? Boleh dibilang susah ya, karena kita lahir dari keluarga yang broken ya, broken home lah ya. Terus orang tua pisah, anak dibagi, ada yang sama orang tua laki-laki, ada yang sama orang tua perempuan. Kebetulan kita ketemunya udah SD ya, udah waktu kelas 3 SD. Iya, dirimu di mana? Kebetulan aku sama papa kita sama ibu sambung. Iya. Udah lama ya kita nggak ketemu. Dari sejak aku umur 3 tahun. Iya. Dirimu 5 tahun. 5 tahun. Jadi iya, kita ketemu 4 tahun ya. Kita ketemu di SD. Ya Allah. Waktu kita dicuri aku dicuri mama di SD. Di SD 02 dilarikan ke kampung. Di sanalah kita bertemu pertama kali ya. Kenapa kita ketemu? Kenapa ada momen apa kemarin waktu kita ketemu di SD? SD bukan, mama yang lihat aku ke SD diambil. Ya ingat aku lihat dirimu di SD. Iya. Akhir tuh kita tinggal bareng, tapi sebelum kita tinggal bareng, dirimu juga sudah banyak menderita dulu ya, karena mama tinggal di rumah orang yang ceritanya di bawah kolong meja ya. Tapi kamu tidak merasakan. Ya, saya tidak merasakan. Tapi kamu tidak merasakan hidup dengan ibu sambung. Iya, benar. Gimana sih kehidupan dengan ibu sambung? Jangan ditanya. Tapi itu ibu sambung itu bukan salah ya. Iya, itu memang ibu sambung itu bukan kewajiban dia untuk membesarkan kita. Karena kita masih punya orang tua gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang gitu. Tapi makanya sekarang saya nggak mau jadi ibu sambung. Iya benar. Sekarang dia nggak mau jadi ibu sambung. Iya benar-benar berat ya. Berat. Jadi dulu tuh masa kecil kita gimana lagi menurut pengalaman Uni Riri, apa pernah kita mencuri beras nih? Beras ya. Untuk makan ya sehari-hari. Itu dirimu atau diriku? Dirimu.
Begitulah kalau dulu kita sehari-hari karena kita ada tinggal bareng, tambah mama tambah banyak bebannya, kita diajari untuk menjahit, untuk mencari sendiri uang untuk biaya sekolah. Sedih ya. Untuk keperluan kita sendiri kita yang cari. Kita diajarin gimana cara cari uang. Alhamdulillah cara cari uangnya yang halal. Kita nggak tahu gimana hidup di luar sana yang orang bilang enak. Kita nggak tahu. Kita pulang sekolah langsung pegang mesin jahit. Waktu itu kita tinggal bareng tuh di usia berapa, Uni? Mulai tinggal bareng waktu aku umur kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Kamu udah di kampung nggak sih? Iya, ingat kita sama-sama ngaji. Terus waktu itu di kampung kita ya, di kampung kecil kita ada khatam Quran orang. Jadi yang nggak khatam Quran kebetulan kami masih kecil, belum khatam. Yang khatam waktu itu kelas 5 ya, ingat ya. Kebetulan kita kelas 3, Ria kelas 2. Jadi yang kecil-kecil disuruh pakai baju adat. Pakai baju adat ya, pakai baju pokoknya pakai baju besar-besar itulah. Jadi disuruh ditanya sama bapak apa? Lupa. Saripudin. Katanya siapa mau pakai, kami mau berdua. Tapi kita nggak tanya sama mama, nggak punya uang, nggak punya apa. Akhirnya bapak tuh minta sama mama juga berantem ya akhirnya gara-gara kami pengen pakai baju. Tapi kita mengaji juga nggak tamat ya, karena nggak ada duit ya. Sedih banget ya. Sedih. Terus ketika udah SMA kita pisah lagi ya. Saya tinggal sama kakak yang perempuan di dekat sekolah. Kita kos karena nggak ada uang untuk makan. Dibeli satu Indomie waktu itu seharga 1.000. Masak, direndam, ditunggu sampai besar dulu baru dimakan. Kalau besar kan dia banyak. Iya, benar. Tapi aku keinget dulu tuh orang manggil aku tuh apa ya, Uni? Kalau panggilan kita waktu kecil itu dulu apaan ya? Kalau dirimu kan dulu pesek kah? Pesong. Kalau diriku? Kalau Ria apa ya? Iya aja ya. Ada ya. Kalau dirimu aja pesong, kenapa lu pesong? Itu karena papa ya. Karena papa ya bilang aku pesong ya. Oke. Waktu kita masih anak-anak nih, kita balik ke masa SMA. Masa SMA nih gimana nih kalau waktu kita menjalankannya nih? Masa-masa SMA, masa-masa yang paling indah lah kata orang gitu ya. Memang ada indahnya berbagi sama teman-teman. Mungkin karena teman-teman tahu dulu Uni nggak punya ya, jadi kalau jajan atau apa teman-teman selalu yang selamatkan Uni. Kebetulan waktu SMA Uni dapat beasiswa loh. Ya dirimu tuh sampai ya. Dirimu sampai di D3 ya. Karena keinginan karena untuk sekolah tuh benar-benar kuat ya. Kalau karena dapat juara, tapi nggak mampu. Jadi dapat beasiswa dari sekolah. Pas dapat beasiswa tuh sekali sebulan kita foya-foya sama teman-teman. Karena teman-teman kalau Uni nggak ada, dia yang bayarin Uni. Jadi pas Uni ada, Uni kasih semua teman-teman. Waktu SMA mau berhenti sekolah, ingat waktu kelas 2 Uni paksa terus sampai minimal tamat SMA minimal. Karena memang nggak ada lagi yang harus dibayar dan kemampuan juga. Kita kan masih muda ya, jadi sekolah tuh juga nggak satu prioritas untuk aku. Karena kalau dirimu kan mau jadi orang pintar, kalau aku kan mau jadi orang kaya. Iya kan, dari dulu kan itu cita-cita gue kan mau jadi orang kaya gitu. Kenapa Uni Riri pengen banget sekolah? Sampai ke diploma gitu? Karena ya belajar dari pengalaman kita ya, karena orang tua nggak sekolah, kakak-kakak 2 nggak ada yang kuliah, jadi rasanya pengen berhasil, pengen merubah nasib lah gitu, merubah nasib keluarga kita gitu. Ada satu orang yang sarjana lah di ya minimal ada satu yang sarjana lah. Tapi gimana cara Uni Riri bisa menggapai kuliah itu kan nggak ada yang membantu gitu? Iya dulu kan awalnya waktu SMA kan dapat PMDK tuh di UNAN karena orang tua nggak ada duit. Dapat PMDK? Ya, nggak tahu sih. Lupa. Kan Mama bilang ya PMDK kan gratis, tinggalnya di Padang kan harus bayar. Jadi nggak jadi kita ambil, jadi Uni ambil. Akhirnya Uni menganggur ya, menganggur setahun. Pas menganggur ingat Pak Ete, Pak Ete punya perusahaan taksi waktu itu, taksi Singgalang, diajaknya bekerja sama dia, jadi karyawan dia.
Dipikir-pikir kerjanya cuma sampai setengah hari, dari jam 8 sampai jam 1. Dari jam 1 sampai malam mau ngapain. Jadi ingatlah ada kesempatan ditanya-tanya, ada kuliah yang setengah hari, akhirnya Uni masuk kuliah. Pengen kali jadi sarjana. Tapi kita berbeda ya Uni ya. Kita berbeda sekali dengan tujuan hidup dan mindset hidup. Apa perbedaan kita Uni? Kalau Ria waktu itu ya ngajak Uni jualan ya, Uni nggak mau ya. Pasti Uni nggak mau karena ya itu perbedaan Ria pengen jadi orang kaya. Kalau Uni? Kalau Uni pengen jadi apa ya? Dulu sebenarnya pengen cita-cita jadi dokter ya kan. Tapi karena impossible lah ya, impossible jauh kali dari kehidupan gitu kan. Tapi setidaknya jadi pegawai lah, jadi apa yang nggak cari uangnya, yang nggak harus bekerja keras gitu. Tapi sekarang andaikan Uni jadi pegawai, gimana rasanya kalau Uni memiliki usaha sekarang? Lebih enak punya usaha. Sebenarnya kan seperti itu ya. Karena kan untuk jadi pegawai itu kan cita-cita orang tamat kuliah ya, ingin kerja yang enak atau yang gimana gitu. Jadi kehidupan kita berempat ini memang benar-benar hancur lebur ya Uni ya, benar-benar hancur lebur. Tapi kita masih bersyukur dan harus bersyukur. Harus bersyukur. Karena di posisi ini kita dilihat di yang lain kita udah lebih baik ya Uni ya. Apa yang membuat Uni Riri memilih untuk usaha? Nah ini panjang nih pertanyaannya tuh. Ini pertanyaannya tuh agak gimana gitu kan? Sebenarnya dulu nggak memilih usaha. Riri ini orang yang nggak suka usaha. Iya, dia lebih suka jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar seperti itu. Setelah menikah kan merantau nih ke Pekanbaru. Merantau ke Pekanbaru. Akhirnya kebetulan lama ya punya anak ya, lama 7 tahun ya. Jadi ngapain di rumah, dipikirnya ngapain di rumah. Jadi akhirnya kerja, rupanya enak kerja. Jadi almarhum kan juga ada punya usaha di sini. Terus karena dia nggak mau tinggal di sana lagi, dia mau pindah ke Bukit Tinggi. Tapi Uni nggak mau karena keenakan kerja kayaknya. Uni nggak mau. Akhirnya setelah diskusi, akhirnya Uni mau ikut ke sini. Cuma Uni pikir ini usaha udah ada. Uni pikir sanggup nggak Uni. Jadi almarhum bilang nih jalankanlah usaha, mau untung mau rugi terserah. Kalau untung kita senang, kalau rugi ya udah ini aja yang kita punya. Jadi dari situlah Uni berpikir dan berusaha gimana ini supaya bertahan dan supaya maju. Dan alhamdulillah sampai sekarang Uni bisa bertahan. Alhamdulillah ya. Berarti almarhum tuh sesuatu banget tuh Uni. Banget. Nggak ada lagi ya. Nggak ada lawannya. Siapa yang jodohin Uni? Siapa yang jodohin Uni? Siapa ya? Iya ya. Kita ingat waktu pacaran bareng ya. Double date ya. Double date ya. Jadi dirimu harus berterima kasih ke aku. Jadi karena dirimu gua yang jodohin gitu kan. Jadi dapatlah seorang almarhum yang baik hati dan bisa merubah kehidupanmu ya gitu ya. Sangat-sangat berterima kasih. Sangat gila banget. Kalau dirimu tuh suksesnya tuh karena mempunyai sosok suami yang baik, yang menyokong, penyayang, keluarga mereka pun luar biasa menyupportnya. Aku lihat keluarga almarhum tuh sangat-sangat jauh banget dari kehidupan kita ya. Sampai kehidupan aku juga aku nggak melihat kehidupan yang seorang suami itu yang bertanggung jawab seperti itu. Sampai dia almarhum pun juga dia meninggalkan rumah dan harta untuk anak-anaknya gitu. Jadi istilahnya itu almarhum itu bagus banget ya. Jadi Uni buka usaha itu dari almarhum gitu. Oke. Apa awal usaha dulunya tuh apa Uni? Dari dulu sampai sekarang juga itu handphone. Oh handphone ya. Jualan handphone. Bukannya kaset? Kaset kan dulu dari almarhum dulu kan, almarhum. Dari keuntungan kaset kita ambil kontrak. Sewa toko lah, sewa toko. Kita coba bikin kontrak kecil-kecil dulu, cuman jualan
kartu, voucher, terus kita tokonya berbagi dulu. Kita bikin wartel juga dulu kan. Zaman-zaman 2000, 2004, 2005 tuh kan lagi wartel kan masih ini. Iya, masih lagi oke ya. Jadi di sana berkembang akhirnya insya Allah kita bisa. Tapi ini cerita-ceritanya Uni udah punya rumah, udah punya toko, udah punya semuanya. Nih gila banget. Toko belum ya? Toko belum ya? Kualitas barangnya kayak ini. Misalnya kita jual, kan ada beberapa toko yang menjual barang nggak ori, kayak gitu. Nanti dibilang ori, jadi kan orang udah merasa tertipu tuh. Iya, benar-benar. Zaman sekarang pun ada tuh toko yang jauh dari keramaian, tapi omsetnya alhamdulillah, pencapaiannya alhamdulillah jauh dari keramaian. Oh gitu. Bukan, gitu. Jadi sekarang bukan tempat ya? Bukan tempat. Oh jadi pelayanan dan kualitas ya? Pelayanan dan kualitas. Pelayanan yang utama.